Apa masalahmu? Bukan urusanku. Temanku di sini tidak bisa ereksi saat melihat wanita. Bisakah kau memperbaikinya, Bun? Mari kita dengar apa kata ahlinya. Impotensi. Dalam pengobatan Tiongkok ini, diyakini berasal dari meridian hati dan ginjal, stagnasi ki hati dan defisiensi yin ginjal. Defisiensi esensi vital dan dingin adalah akar penyebab impotensi. Bagus sekali. Ayo, buka celanamu. Biarkan ahlinya merawatmu. Bun, kau tidak bisa bercanda tentang ini. Keluargaku menungguku untuk melanjutkan garis keturunan. Aye, kau impoten. Bagaimana kau akan melanjutkan garis keturunan? Cepat dan buka celanamu. Tusuk dia, buat dia keras. Tusuk dia. Julurkan kepalamu. Heizi, anak itu kabur. Blokir pintunya. Kau punya nyalinan. Bosku menginginkan anggota tubuhmu. Aku Heizi menghargai bakat. Aku akan meninggalkan satu tanganmu untuk Koli. Aku tidak bisa menggerakkan tanganku. Apa yang kau lakukan pada tanganku? Sedikit pelajaran untukmu. Pelajaran untukku? Aku akan. Apa yang kalian tunggu? Keluarkan senjatamu. Tunjukkan alatmu. Mbak Xiaoqing. Mbak jangan kesini. Bahaya. Siapa jalang ini? Kau cewek brengsek ini? Kusarankan kau jangan ikut campur. Bagaimana kalau aku tetap ikut campur? Mbak Xiaoqing jangan khawatirkan saya. Lari. Jika kau ingin ikut campur, baiklah. Kalau begitu mainlah denganku. Jika kau bermain dengan baik, aku akan melepaskan bajingan ini. Baiklah, kalau begitu aku akan bermain denganmu. Masih mau main? Kal, ini semua salah paham. Salah paham. Aku tidak punya adik kecil seusia dirimu. Berbicara, siapa yang mengirimmu? Orang-orang di belakang saya. Kalian tidak bisa senaknya menyinggung mereka. Aku tak mampu menyinggung mereka. Seluruh provinsi Pinggan. Dan seseorang yang tak mampu disinggung Ying Xiaoqing. Ying Xiaoqing, kau bos perusahaan keamanan terbesar di provinsi Ping'an. Bos keamanan Grand Pepper. Dan seorang wanita pula. Mbak Xiaoqing, kau kan bos besar. Pantas saja kau menjagaku dulu. Bisakah kau bicara sekarang? Direktur Ying, aku akan bicara. Tapi setelah aku selesai, kau bisa membiarkan kami pergi. Saudara-saudara ini segera. Jika kau bicara, aku tidak akan membunuhmu. Aku bahkan akan memberimu uang untuk biaya pengobatan. Bagaimana? Baiklah, saya akan bicara. Itu Tuan Muda Zhu dari perusahaan real estate. Chu Dafa. Ya itu dia. Dia menyuruh kami datang ke sini. Dan membuat masalah untuk Gio Enyi. Patah kakinya. Lalu hancurkan pusat kebugaran Huanshan. Direktur Ying. Aku sudah mengatakan semuanya, biarkan aku pergi. Sudah lagi. Dia tidak hanya menipu Yawan, tapi juga mencoba menghancurkan saya. Dan sekarang dia mengincar pusat kesehatan. Aku harus membuatnya membayar. Jangan gegabah adik kecil. Kita akan urus Chu Dafa nanti. Biarkan bajingan ini pergi. Pergi sejauh mungkin dari sini. Baiklah, aku akan pergi dari sini. Aku akan pergi sejauh mungkin. Mbak Xiaoqing, terima kasih hari ini. Kalau tidak Mbak Wonsen, dan saya akan. Saya sungguh tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Jangan sebutkan itu. Kita sudah seperti saudara. Itu bukan apa-apa. Benar. Ada sesuatu yang kubutuhkan bantuanmu. Ikut aku. Mbak, kita mau kemana? Kau akan lihat saat kita sampai di sana. Misterius sekali. Aku mau ngapain di sana? Untuk merawat pasien tentu saja. Siapa pasiennya? Apa penyakitnya? Seorang temanku. Beling. Bintang idola yang sedang naik daun. Penyakitnya sulit dijelaskan sekarang. Kau akan tahu saat sampai di sana. Nona Xiaoqing ini Dokter Gu? Ya benar. Permisi. Dokter Gu, ganti bajumu. Kau harus ganti baju. Mereka punya aturan di rumah ini. Kenapa ada helm pengaman? Pergi, Nyah. Jangan sentuh aku, jauhi aku, keluar. Mengerikan sekali. Gadis ini sudah gila. Penyakit lamanya kambuh lagi. Gila, gadis ini sudah edan. Zilo bagaimana? Ada apa dengan putriku? Direktur Feng, penyakit Nona Bailing. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Sejak dulu, Anda adalah praktisi pengobatan Tiongkok terbaik di asosiasi kami. Bahkan Anda. Direktur Feng, Anda salah paham. Nona Bailing, dia menolak segala.
Kontak fisik dengan lawan jenis. Begitu aku pegang nadinya dia langsung menjerit. Tulang-tulang tua ini tak kuat lagi. Apa yang bisa kita lakukan? Anak ini sudah mengusir. Beberapa dokter pengobatan Tiongkok berpengalaman. Pengobatan Tiongkok biasanya diturunkan melalui laki-laki. Di mana menemukan dokter pengobatan Tiongkok perempuan? Saya punya solusi untuk ini. Diagnosis dimungkinkan tanpa kontak fisik. Siapa kamu? Bibi Feng baru-baru ini saya bertemu ahli akupuntur yang hebat. Ini dia Gu Anyi, Xiao King. JT ini praktisi pengobatan Tiongkok yang kamu bicarakan. Dia tampak cukup muda. Anak muda, kau cukup percaya diri. Coba saya tanya, tanpa kontak fisik, bagaimana kau bisa memeriksa nadi dan mendiagnosis? Diagnosis denyut benang. Omong kosong. Bahkan tabib Tiongkok berpengalaman puluhan tahun, tak berani coba diagnosis nadi benang. Dokter Gu, bolehkah saya bertanya, Anda praktik di rumah sakit mana? Saya bekerja sebagai ahli akupuntur di Pusat Kesehatan Huansel. Pusat kebugaran? Kukira kau semacam lulusan berprestasi, ternyata kau dukun. Ying Xiao King kau. Bibi Feng tolong dengarkan saya. Xiao King, sudah ku bilang kau ditipu. Aku bicara padamu. Sudah berapa lama kau praktik? Apa kau punya lisensi? Aku baru lulus kuliah. Saya belum punya izin praktik kedokteran. Tidak ada izin? Dan kau berani mengobati orang? Kau penipu. Kau sungguh berani. Jika terjadi sesuatu, bisakah kau bertanggung jawab? Kau tahu siapa ini? Mantan Direktur Asosiasi Dokter Bersatu. Dia membenci praktisi pengobatan Tiongkok palsu. Orang tua siapa yang kau sebut palsu? Ying Xiaoqing, Beleng memperlakukanmu seperti saudara perempuan. Dan kau membawa seorang penipu. Untuk menipunya, aku sangat kecewa padamu. Bibi Feng bukan begitu. Tolong dengarkan saya. Aku pun Tur Xiaogu. Sangat bagus. Saya tahu dia tidak punya lisensi. Tapi dia ratusan kali lebih baik daripada yang punya. Dia bukan penipu. Keahliannya diwariskan turun-temurun. Cukup, Jetika tahu dia tidak punya izin praktik. Demi kau kubiarkan dia pergi kali ini. Suruh dia pergi. Aku tak mau melihatnya lagi. Xiao King. Karena mereka tidak percaya kita. Ayo pergi. Tunggu, Bu. Ibu, karena Xiao King sangat mempercayainya. Mengapa tidak membiarkan dia mencoba? Aku ingin melihat bagaimana dia melakukan diagnosa benang gantung. Ling Ling jangan. Jangan khawatir, Bu. Aku sudah begini. Seberapa buruk lagi yang bisa terjadi? Ling Ling, percayalah dia bisa melakukannya. Xiao King, aku akan membongkar kedoknya. Dukun ini. Ling Ling, tenanglah. Seseorang tanpa izin praktik medis. Bagaimana dia bisa dipercaya? Bibi Feng. Aku dan Beleng seperti saudara perempuan. Aku tidak akan pernah menyakitinya. Lagi pula ini hanya diagnosis. Siapa yang tahu apa niatmu? Baiklah, Bu. Cukup. Kau kemarilah. Kau percaya padaku? Percaya atau tidak? Tergantung keahlianmu. Ayo. Penyakit Nona Bailing berasal dari pikirannya yang memengaruhi hati dan dadanya. Dia sering mengalami kecemasan pusing, insomnia dan kehilangan nafsu makan. Ini bisa diobati dengan akupuntur. Tapi apa? Akupuntur Tiongkok menyelaraskan yin yang menenangkan jiwa, menyehatkan pikiran, dan membawa ketenangan. Tapi dengan gejala Anda. Titik akupunturnya terletak di Tanxiong Tianqin dan lainnya. Semuanya di sekitar dada dan area pribadi Anda. Kau tak tahu malu. Ying Xiaoqing, bawa orang-orangmu dan pergi. Saudara, semua ini salahku. Sudah kuduga, seharusnya aku tidak membawamu ke sini. Mbak, jangan salahkan dirimu. Kau hanya khawatir. Saudara, Jetika sudah mendiagnosis penyakit Belling. Secara medis, dia menderita gangguan iritabilitas kontak lawan jenis. Ini mungkin terkait dengan pengalaman masa lalunya. Kurasa dia sudah mengalami gejala ini selama bertahun-tahun. Tepat, setiap kali dia disentuh lawan jenis, dia marah. Ini sudah berlangsung selama 3 tahun. Aku mohon, Kak, tolong bantu dia. Mbak menyembuhkan orang sakit adalah tugas praktisi pengobatan Tiongkok. Kondisi Bailing paling baik diobati dengan akupuntur. Tapi akupuntur memang tidak nyaman untuknya. Ini saya akan memberimu resep untuk meringankan gejalanya terlebih dahulu. Bu Xiaoqing baru saja memberiku resep. Itu ditulis oleh dukun itu. Haruskah ku coba? Mencoba apa? Jatuh cinta. Dia masih berani menyebut dirinya adikmu. Jangan bergaul dengannya lagi. Ibu, bagaimana kau bisa berkata begitu tentang Xiaoqing? Dia temanku. Kau bisa mengenal wajah seseorang tapi bukan hatinya. Ling Ling, kau masih muda, kau tidak mengerti. Ibu, aku hanya tahu dia sahabatku. Dia tidak akan pernah menyakitiku. Kau. Oh, kau.
Oh, hati-hati. Oh, terima kasih. Bu, ayo pergi. Bu, ada apa? Dia menyentuhmu barusan. Kau tidak. Apa kau merasa tidak enak badan? Bu, jadi resep Dokter Gu benar-benar berhasil. Ling-Ling itu luar biasa. Dokter Gu, aku lancang terakhir kali. Aku salah paham tentangmu. Direktur Feng, Anda terlalu baik. Semua orang tua di dunia hanya menginginkan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Baiklah, kalau begitu kumohon demi ibu tua ini, tolong selamatkan putriku. Direktur Feng, jangan khawatir. Saya akan The memastikan film was Bailing sehat kembali. translated and Nona Bailing. narrated by M Media. Dokter Gu, apa yang harus kulakukan? Anda perlu melepas pakaian Anda. Buka-buka. Berbaring dan rileks. Permisi. Kalau begitu mari kita mulai. Kenapa kau? Kata orang semua dokter berbelas kasih. Aku percaya padamu. Baiklah. Jangan-jangan takut. Anggap aku bukan dokter. Aku kakakmu. Aku tidak akan menyakitimu. Hanya jarum yang akan menyentuhmu. Kemarilah. Santai. Ini mungkin sedikit sakit. Apa sakit? Tidak. Tubuhku terasa sangat panas, sangat nyaman. Selesai. Pastikan Anda banyak istirahat. Dokter, Ada apa? terima kasih. Tidak masalah. Kau hebat. Semuanya akan baik-baik saja. Dokter Gu, bagaimana hasilnya? Bu, bagaimana hasilnya? Lihat aku. Ling, kau sudah sembuh. Saudari Xiao Qing benar. Dokter Gu luar biasa. Satu sesi akupuntur dan penyakitnya hilang. Bu, kau benar-benar telah salah menilai saudari Xiao Qing sebelumnya. Baiklah, ibu salah. Aku akan segera meminta maaf pada Ying Xiao Qing. Direktur Fen, Mbak Xiao Qing memintaku untuk memberitahumu. Lupakan masa lalu. Mbak Xiao Qing baik padaku. Membantu Bailing sama dengan membantunya. Kalian berdua anak yang baik. Om, aku mengerti sekarang. Bu, kau mengerti apa? Anak bodoh. Aku tidak bodoh. Jangan khawatir. Dokter Gu punya keahlian yang nyata. Dia orang berbakat dengan garis keturunan pengobatan tradisional Tiongkok. Dia sangat cocok dengan kebijakan akuisisi bakat khusus Asosiasi Dokter. Soal izin, serahkan padaku. Terima kasih. Hadirin sekalian yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu, di musim gugur yang segar ini. Hari ini, Pusat Kebugaran Zuen resmi dibuka. Hari ini kita penuh energi dan vitalitas. Mari kita sambut tokoh terkemuka kota Zin, Tuan Sudafa, untuk menggunting pita untuk kita. Penyelesaian sukses Pusat Kebugaran Zuen bukan semata-mata pencapaianku, jadi aku ingin mengundang manajer umumku untuk naik dan memotong pita bersamaku. Yawen benar-benar bersamanya. Hai semuanya. Dengarkan aku sebentar. Kita banting tulang di sini. Dan gaji kita bahkan tidak setengah dari pusat kesehatan Zuen di seberang jalan. Ini tidak benar. Nyonya bos, semuanya butuh kenaikan gaji. Kalau tidak, kita mogok kerja. Kami berhenti. Ya, entah kenaikan gaji. Kalian, Diam. Semuanya dengarkan aku. Pusat kesehatan Zuen di seberang jalan. Merekrut orang dengan gaji tinggi hanyalah sementara. Tujuan mereka adalah membangkrutkan pusat kesehatan Huanshen kita. Gaji tinggi di seberang jalan itu cuma umpan. Zuen nggak bakal bisa menghidupi semua orang selamanya. Dia bakal bikin semua orang mati-matian cari klaim. Nggak ada klaim, nggak ada penghasilan. Pada akhirnya mereka tetap bangkrut dan melakukan PHK. Bu Bos, semua orang udah lama di sini. Mereka semua tahu gimana Bu Bos memperlakukan orang. Bu Bos nggak pernah memperlakukan kami dengan buruk. Jadi, saya bakal pasang badan. Selama Bu Bos masih buka sehari, saya Gu Anyi nggak bakal ninggalin pusat kebugaran ini sehari pun. Gu Anyi, enak saja kau bicara begitu. Membela nyonya bos seperti itu. Berapa dia bayarmu? Pengawasan, saya memang dapat banyak manfaat dari Bu Bos. Saya mulai dari magang, sampai ke posisi saya sekarang. Karena Bu Bos, dia adil baik hati dan murah hati. Dia nggak pernah sok berkuasa. Untuk karyawan yang berkinerja bagus, dia selalu mempromosikan dan menaikkan gaji. Untuk mereka yang kinerjanya kurang bagus, dia sabar membimbing mereka. Pengawasan, sebetulnya berapa sih penghasilanmu setiap bulan? Kalau kamu ke Sudafa, memangnya kamu bisa dapat berapa? Terus terang, klaim di pusat kebugaran Huanshan, itu semua datang buat saya. Selama saya nggak pergi, saya yakin mereka juga nggak bakal pergi. Betul nggak? Kau benar. Jika teknisi Gu tidak pergi, kami tidak akan pergi. terima kasih Xiao Gu. Kami beruntung memilikimu hari ini.
Nggak ada apa-apa kok, cuma saya gedek aja. Lihat muka songongnya Hansin. Huan-san, jangan khawatir, kita cari jalan keluarnya bareng-bareng. Persetan sama Sunging, di seberang jalan sana. Yuk, bukankah ini si sibuk? Dokter Du. Tuan Anda di sini, silakan duduk. Baiklah, baiklah. Tempat baru di seberang jalan itu, pusat kebugaran Zuen lagi cari pelanggan. Kebetulan saya libur 2 hari, saya datang ke sini buat menyegarkan diri. Jangan terburu-buru. Sabar. Guru. Ngomong-ngomong, tempat di seberang sana pasti udah coba ngerekrut guru juga kan? Dasar bocah. Mengejek orang tua ini ya. Biar ku katakan yang sebenarnya. Aku tak berguna sekarang. Di sini. Ini cuma hiasan seperti ini. Bisnis. Bukankah semua berkat kalian? Guru jangan marah. Biar saya kasih lihat sesuatu yang bikin ceria. Lisensi praktisi medis. Dari mana ini? Ini bukan curian kok. Muriko, tidakkah kau pertimbangkan? Pergi ke rumah sakit yang layak. Dan jadi dokter sungguhan. Di sana, kau bisa temui banyak sekali kasus rumit. Dalam praktik, kau bisa cari ilmu sejati. Aku. Bagaimana? Kau takut rumah sakit tak mau menerimamu? Guru, aku nggak bisa pergi. Pusat kebugaran ini nggak bisa jalan tanpa saya. Apa pusat kesehatan yang tak bisa tanpamu? Atau kau yang tak bisa tanpa Liu Wanxian? Guru, kamu ngomong apa sih? Aku tidak buta atau tuli. Aku lihat dan dengar semua yang kau lakukan. Aku melihatnya dengan jelas. Mendengarnya dengan lantang dan jelas. Liu Wanxian itu, caranya memandangmu berbeda. Kau tahu apa kata orang? Tentang kalian berdua. Guru, bukan seperti yang guru pikirkan. Nggak gitu guru. Nasu adalah pedang bermata dua. Anak muda, fokus pada karirmu. Jangan biarkan tinta menaburkan penilaianmu. Selagi aku masih bernapas, aku pasti akan membantumu. Guru, ada apa? Rematik, penyakit tuaku kambuh. Guru, saya baru bikin koyo rematik. Saya kasih 1 buat guru coba. Kau sudah belajar membuat koyo? Koyo adalah seni mendalam dalam pengobatan Tiongkok. Disiplin ilmu utama. Semakin cepat kau belajar, semakin baik. Baiklah, saya ambilkan sekarang. Kau sungguh percaya padaku, bahkan tak bertanya itu apa. Cukup membiarkanku menempelkannya padamu. Hanya tanganku yang tak berguna. Koyomu ini, teksturnya halus. Dan aroma herbalnya kaya. Jelas berbeda dari yang lain. Tapi rasa dingin lamaku ini, sepertinya tak ada yang bisa menyembuhkannya. Bocah magang. Aku tak ingin kau menyia-nyiakan potensimu. Saya tahu, guru ngelakuin ini demi kebaikan saya. Sungguh sudah tak sakit lagi, hanya di dalam. Guru coba berdiri. Omku, ini, kau sungguh membuat pasta obat ini sendiri. Ini 10 kali lebih baik daripada pasta rematik. 10 kali lebih baik. 10 kali lebih baik. Kau jenius. Dengan masa depan pengobatan Tiongkok di tanganmu, pasti akan berkembang. Xiao Gu, aku ingin bicara denganmu. Xiao tua juga di sini? Ingat, apa yang akan kukatakan padamu, pikirkan baik-baik. Anak muda, utamakan karirmu. Mengerti, saya akan pertimbangkan baik-baik. Istirahat dulu ya, ada apa Mbak Sien? Datanglah ke kantorku. Anyi, kurasa. Mbak Sien, cerita dong apa yang mengganggu pikiran Mbak. Lihat betapa khawatirnya dirimu. Akhir-akhir ini banyak gosip. Aku takut kau akan dibajak. Aku tahu kau tidak terlalu menganggapku. Jadi aku ingin memberimu tambahan 10.000 untuk gaji pokokmu. Asal kau mau tetap di sini. Mbak Sien, saya nggak bakal ke tempatnya Zuan. Aku tahu. Tapi aku harus memberimu kenaikan gaji ini. Mbak Sien, saya tahu Mbak lagi banyak tekanan akhir-akhir ini. Tapi saya udah mikirin rencana buat ngelawan pusat kebugaran Zuan. Rencana apa? Saya udah mengembangkan koyo rematik baru. Guru saya udah nyoba dan hasilnya bagus banget. Kita pakai itu buat ngelawan pusat kebugaran Zuan. Siapa di situ? Hansin, kau menguping kami? Aku cuma lewat. Apa sih masalahnya, Liu Wanxian? Kalau aku tak sengaja mendengar percakapanmu, aku masih akan membanting tulang untukmu, seperti orang bodoh. Hansin, apa katamu? Aku salah bicara. Hati yang bersih. Pantang takut diketuk malam-malam. Coba pikirkan. Sebelum bocah ganteng ini datang, aku yang melakukan semua pekerjaan kotor. Semuanya. Berapa gajiku waktu itu? Dia muncul. Dan gajinya sama denganku. Sekarang kau memberinya 10.000 lagi. Kau sudah memberikan seluruh hatimu padanya kah? Hansin, beraninya kau bicara tentang hati nurani padaku. Kau tidak tahu tempatmu? Perawatan akupunturmu tidak berguna.
Dan kau selalu marah pada pelanggan. Aku selalu membereskan kekacauanmu. Dan aku bahkan belum mengatakan apapun padamu. Dan kau berani bicara padaku tentang hati nurani. Kau sungguh berani. Kau benar-benar berpikir kau bosnya ya? Baiklah Liu Huanshen. Jangan kira aku tak tahu apa yang kau rencanakan. Bisnis kotor apa yang kau jalankan di sini? Kau naksir bocah ganteng ini kau? Perusak anak di bawah umur. Tak malukah kau? Tepat sasaran kan? Naik pitam ya? Bagus. Kalian berdua. Selamat bersenang-senang kalian berdua. Aku tak mau melayanimu lagi. Halo Tuan Su. Aku sudah menghubungi semua orang. Rekrut dia. Baiklah, aku mengerti. Meskipun aku Liu Huanzhen hanyalah seorang wanita, aku masih mengerti bahwa dalam hidup dan pekerjaan, penghargaan dan hukuman harus jelas dan adil. Ambil Xiao Gu sebagai contoh. Keahliannya luar biasa, kinerjanya cemerlang. Aku telah memberinya 3 kenaikan gaji berturut-turut. Aku harap semua orang dalam pekerjaan mereka di masa depan akan belajar dari Xiao Gu dan meningkatkan kualitas profesional mereka. Mereka yang berkinerja sangat baik. Aku Liu Huanzhen tidak akan memperlakukan mereka dengan tidak adil. Tapi mereka yang tidak memiliki keahlian, yang masih ingin mengambil keuntungan dari situasi dan menuntut kenaikan gaji, bisa mengambil gaji 1 bulan ekstra dan pergi hari ini. Aku tidak akan menghentikan siapapun untuk mengejar masa depan yang lebih baik. Mulai hari ini, Gu Anyi adalah kepala ahli akupuntur pusat kebugaran Huanzhen. Juga koyorematik yang sedang ia kerjakan telah berhasil dikembangkan. Setelah produksi massal, kita bisa secara resmi memulai promosi. Aku tak bisa menerima hadiah tanpa alasan. Manajer Han pasti ada yang ingin kau minta dariku. Jangan terlalu formal. Setelah kau sembuh, aku tak punya kesempatan untuk mengunjungimu. Aku tahu Xiao tua suka merokok sesekali. Ini hanya tanda mata kecil. Baiklah, langsung saja ke intinya. Xiao tua orangnya bijaksana. Kalau begitu aku akan berterus terang. Tuan Sudafa, aku mengundangmu untuk memimpin pusat kesehatan Zuan. Selama 1 bulan, aku akan memberimu segini. Aku cuma orang gacat. Menerima gaji sebanyak ini. The film was Membuatku translated malu. and narrated Tidak sama by sekali M Xiao tua. Media. Tuan Su bilang, reputasi Xiao tua saja sudah sepadan dengan ini. Asal kau meminjamkan namamu, kau tak perlu melakukan apapun. Reputasiku masih sepadan dengan ini. Iya, tentu saja. Jadi Xiao tua, kau setuju? Rokwas ini memang bagus, Maman? tapi rasanya terlalu kuat. Pak Tua aku tidak terbiasa. Simpan saja untuk bosmu. Untuk dihisap sendiri. Dasar tua bangka. Kau menolak disuguhi malah kena batunya. Kita sepakat untuk menurunkannya semua. Mana pancinya? Saudara Fafa, tenanglah. Tenanglah. Orang-orang itu keras kepala. Mereka tak mengerti kalau hanya dengan mengikutimu saudara Fa, mereka bisa meraih hal-hal besar. Aku punya cara untuk menangani Gu Anyi. Ceritakan padaku, Gu Anyi baru-baru ini sedang mengerjakan tes termatik. Dia tak punya izin praktik. Kau punya masa depan cerah, nak. Berikutnya silakan. Bailing, jangan main-main. Oh Kakak Anyi, kangen denganku setelah sekian lama? Iya, setiap kali saya mengakupuntur seseorang, itu akan dibacakan di mulut, selalu berhasil. Oh, kau menyebalkan Kak Anyi. Kalian sedang membicarakan apa? Direktur Feng datang. Oh, jangan panggil aku Direktur Ma, aku sudah pensiun. Kau dan Xiao King, panggil aku Bibi Feng. Mana mungkin aku, cantik banget sih. Panggil tante kesannya tua, mending panggil kakak aja. Kau memanggil ibuku saudari. Lalu bukankah aku harus memanggilmu paman? Tidak mungkin, aku tidak mengizinkannya. Ling Ling, kenapa kau cemburu pada ibumu? Dokter Gu, aku hanya bercanda. Tante Feng, saya kesini buat fisioterapi hari ini. Ya, leher dan bahuku agak sakit. Aku ingin kau memijatnya untukku. Oh iya, kata Ling Ling, dia merasa agak tidak enak badan akhir-akhir ini juga. Dia ingin kau memeriksanya. Aneh ya? Kayaknya nggak ada yang salah. Mustahil. Aku kehilangan nafsu makanku akhir-akhir ini, dan sebelum aku datang menemuimu hari ini, jantungku berdebar sangat kencang. Aku khawatir aku punya masalah jantung. Begitu ya? Ya, jantungku masih berdebar kencang sekarang. Kalau kau tidak percaya, sentuhlah.
Lagi ngapain? Berobat Kak Anye. Apa yang terjadi dengan rasa belas kasih doktermu? Maaf saya yang sakit. Bodoh. Kau cukup tajam. Saat kau merawatku. Kenapa kau jati bebal sekarang? Tante Feng kami sudah siap, silakan masuk. Ling Ling, ibu, kau bisa pulang sekarang. Sekarang giliran ibu untuk bersantai. Ayo pergi. Sampai jumpa Kak Angi. Dokter Gu. Keterampilan akupunturmu sangat bagus. Pernahkah kau berpikir untuk pergi ke rumah sakit yang lebih besar? Bibi Feng, aku hanya seorang spesialis. Rumah sakit biasa bahkan tidak akan melirikku. Lagi pula, pemilik dan guruku telah berbaik hati padaku. Pusat kebugaran ini berjalan dengan baik. Jika aku pergi sekarang, hati nuraniku tak akan mengizinkan. Bersyukur itu baik. Apa kau sedang dekat dengan seseorang? Aku dulu. Kita putus. Bagaimana menurutmu tentang Belingku? Baik. Dia hebat. Muda, cantik, dan berbakat. Hanya saja dia punya kepribadian yang kuat, agak pemarah. Ya, kau tidak bisa menyalahkannya untuk itu. Dia kehilangan ayahnya ketika dia masih muda. Aku sibuk dengan pekerjaan dan belum memberinya cukup perhatian. Beberapa tahun yang lalu ketika dia baru debut, beberapa penggemar pria merabanya. Sejak saat itu, temperamennya berubah. Sering mudah tersinggung. Dia mencemooh pria. Tidak mau berinteraksi dengan mereka. Itu sebabnya dia mengalami penyakitnya kemudian. Jadi begitu ceritanya. Kasihan Beiling. Dokter Gu. Maaf, aku cuma melamun. Kau apa katamu? Ku bilang, biarkan Beling menjadi pacarmu. Bagaimana menurutmu? Siapa Gu Anye? Aku Gu Anye. Siapa kau? Apa kau tak tahu harus mengetuk sebelum masuk saat sesi terapi? Xiao Gu, siapa dia? Apakah dia karyawan di tempatmu? Siapa saya? Saya seorang inspektur dari Asosiasi Medis Provinsi Ping'an. Kami baru saja menerima laporan tentang pusat kebugaran Huanshan dan seorang teknisi praktik kedokteran tanpa izin. Silakan kembali bersama saya. Seseorang melaporkan kita, siapa? Tidak perlu tahu siapa. Saat ini kau sedang praktik kedokteran tanpa izin. Kami punya saksi dan bukti. Nyonya ini, silakan kembali bersama kami untuk membuat pernyataan. Aku tidak akan pergi. Tidak pergi. Hei, jangan khawatir. Tidak akan lama. Aku tidak pergi karenamu. Prosedur penegakan hukummu tidak benar. Masuk tanpa mengetuk, seenaknya mengintip privasi seseorang, tanpa bertanya mengapa dan di mana. Kau ingin memaksa seseorang untuk diselidiki. Tahukah kau apa namanya ini? Ini namanya penegakan hukum yang barbar. Apakah Anda seorang pengacara? Oh, bahkan pengacara pun tidak bisa membantu. Baiklah, kalau begitu jangan pergi. Kau, kemasi barang-barangmu dan ikut aku. Maaf, aku juga tidak akan pergi. Praktik kedokteran tanpa izin. Kapan menjadi begitu kurang ajar? Jangan bilang itu, karena kau sudah menempel pada perawan tua. Selera macam apa? Apa yang kau katakan? Kau. Ini lisensi medisku. Ini palsu. Kau bahkan tidak memeriksa. Bagaimana kau tahu itu palsu? Mencoba membodohiku? Kau masih terlalu hijau. Lisensi medis membutuhkan 2 tahun praktik setelah lulus. Sebelum kau bisa mengikuti ujian, Gu Anyi baru saja lulus dari Akademi Junior. Dari mana dia mendapatkan lisensi? Jika ini bukan palsu, lalu apa ini? Bagaimana kau tahu aku baru lulus? Baiklah, informannya sudah memberi kami detailmu. Semuanya jelas. Sekarang kalian berdua dicurigai memalsukan sertifikat. Ikut aku. Seseorang dari pusat kebugaran Suweng di seberang jalan yang melaporkan kita, kan? Aku akan menelpon. Tunggu di meja resepsionis. Bos, aku hanya mencoba mencari nafkah. Maafkan aku. Nah, kau hanya sedang siam. Kau cari masalah dengan orang yang salah. Direktur Su, apa yang kau lakukan di sini? Bajingan, lihat apa yang sudah kau lakukan. Sahabat lama, serahkan semua urusan ini padaku. Aku yang akan menanganinya. Teman lama, kau mantan Direktur Feng Kang? Omong kosong. Kenalan lamaku memberitahuku. Tindakanmu, menerima suap. Penegakan hukum yang jahat di sini. Kau telah mempermalukan perkumpulan kami. Itu Gu anak manapun. Sertifikat palsunya adalah fakta. Palsu? Beraninya kau bilang aku menerbitkan sertifikat palsu secara pribadi? Kau sendiri yang menandatanganinya. Omong kosong. Dokter Gu adalah talenta istimewa kami. Ia tak hanya memenuhi syarat untuk praktik, ia juga dokter yang kami pekerjakan secara khusus. Direktur Su, Direktur Feng. Saya salah. Baiklah, baiklah. Berhentilah bersandiwara. Perkumpulan medis kami, meskipun kecil, tak akan menoleransi tikus sepertimu. Keluar. Tunggu proses selanjutnya. Tuan Su. Tuan Su. Apakah bocah itu ditangkap? Sudah sepantasnya. Tuan Su, Anda. Apa katamu? Gu Anyi. Dia punya lisensi medis. Ia tak mungkin memilikinya. Belum waktunya. Tidak hanya punya lisensi, aku tahu melalui koneksi. Dia adalah ahli yang ditunjuk khusus di asosiasi medis. Pembohong sialan. Kau menghancurkan semua koneksiku di asosiasi medis. Semua hancur.
Bos, maafkan aku. Aku berhenti. Tuan Zhu, apa yang terjadi? Kenapa teknisi Han kabur? Orang tua itu tidak kompeten. Aku memekatnya. Yawen, jangan panggil aku Tuan Zhu lagi. Terdengar terlalu formal. Seperti di perusahaan. Panggil aku bos. Ayo, ayo, ayo. Tuan Zhu, jaga sikapmu di depan umum. Yawen, kau tahu perasaanku padamu. Aku tahu, tapi aku tak akan jadi wanita simpanan. Jangan khawatirkan kejadian terakhir. Wanita tua itu dan aku sudah lama tidak ada rasa. Hanya satu kata darimu, dan aku akan segera menceraikannya. Maaf Tuan Zhu, aku tak ingin terlibat dalam urusan rumah tanggamu. Aku tak ingin terlibat. Ini laporan keuangannya. Silakan lihat. Ada hal lain yang perlu kau ketahui. Jika kita terus bersaing dengan harga rendah, kurang dari 2 bulan, arus kas pusat kebugaran akan benar-benar kering. Kalau tak ada lagi, aku permisi Tuan Zhu. Dokter Gu, harus kukatakan, koyo rematikmu ini, ada harga ada rupa. Leherku sudah terasa jauh lebih baik. Ada harga ada rupa Pak Tua. Kunci dari plester rematik ini adalah aku. Secara pribadi menentukan titik akupunturnya untukmu. Meningkatkan efek penyembuhan. Ini hanya membantu kalian sembuh. Memang benar begitu. Jika semua dokter sepertimu memikirkan pasien, segalanya akan baik-baik saja. Baiklah Pak Tua. Selanjutnya, Suster Shen. Kenapa kau sendiri yang membawa tamu ke sini? Aku kebetulan bertemu mereka. Pria ini seorang dokter. Kurasa dia di sini untuk membuat masalah. Dokter Gu kan? Saya dokter dari Rumah Sakit Terpadu Barat. Nama keluarga saya Kia. Ini ibu saya. Dia menderita rematit selama bertahun-tahun. Suntikan dan obat tidak membantu. Kudengar, koyo rematikmu cukup efektif. Aku membawanya ke sini hari ini untuk memeriksakannya. Aku membuat ini menggunakan metode tradisional. 1 plester 200. Melihat kondisi ibumu, dia butuh 4 plester untuk pertama kali. Berapa? 200. Apa kau tahu? Koyo rematikmu 10 kali lebih mahal daripada yang dijual di apotek. Tentu saja, karena lebih efektif. Aku masih belum sepenuhnya percaya pengobatan Tiongkok. Kalau kau tidak percaya, silakan pergi. Nah, bukankah kita sudah sepakat untuk mencobanya? Bu, ini semua buatan sendiri. Kita tidak tahu herbal apa yang ada di dalamnya. Kalau tidak berhasil tidak apa-apa. Tapi bagaimana jika terjadi sesuatu? Lalu bagaimana? Semua orang menggunakannya. Bagaimana mungkin tidak efektif? Jika tidak ada efeknya, aku akan mengembalikan 10 kali lipat. Baiklah, aku menunggu kau mengatakan itu. Hei, nak. Plester ini benar-benar manjur. Aku bisa menggerakkan kaki tuaku yang kaku lagi. Ayah ada apa? Tolong. Saya dokter. Apa yang terjadi? Ini semua salah dukun ini. Ayahku baik-baik saja. Dia menggunakan koyo rematiknya. Dan sekarang dia seperti ini. Bicara boleh sembarangan, tapi makan jangan sembarangan. Serangan jantung. Serangan jantung. Ayahmu mengalami serangan jantung mendadak. Apa dia membawa obatnya? Ini serangan jantung pertamanya. Saya tidak punya obat. Aku akan menelepon 120. Tidak ada waktu. Apa yang kau lakukan? Rumah sakit terdekat. Saat ambulans sampai di sini, paling tidak butuh 10 menit. Waktu emas untuk menyelamatkan korban serangan jantung. Hanya 4 menit. Aku harus memberinya akupuntur untuk mengaktifkan kembali detak jantungnya. Tidak takut tanggung jawab? Aku takut, tapi aku lebih takut Pak Tuali meninggal di sini. Kau lakukan saja, atau minggir. Dokter Gu, kau harus menyelamatkan ayahku. Dokter macam apa ini? Pantas menyandang gelar tabib welas asir. Mari kita tinjau. Dokter yang wajahnya belum kita lihat ini. Proses penyelamatan nyawa. Itu dia, Gu Anyi. Kapan keterampilan medisnya menjadi begitu mengesankan? Mungkinkah karena doronganku? Yawen, ini laporan keuangan bulan lalu. Akuntan He memintaku untuk mendapatkan tanda tanganmu. Berikan padaku. Oh iya Yawen, Tuan Ci bilang dia akan datang untuk memeriksa perusahaan siang ini. Si Playboy, ngapain dia datang ke perusahaan setiap hari? Kenapa kamu nggak pergi dan ngumpet sore ini? Kau bisa menghindarinya hari ini, tapi tak selamanya. Kiki, bisakah kau membantuku menyiapkan undangan? Undangan, tentu saja. Untuk siapa kamu menulisnya? Pusat Kebugaran Huanshan, Gu Anyi. Apa yang kau lakukan? Menunggu seseorang. Menunggu siapa? Pacarmu? Tidak, menunggu Dokter Gu. Dokter Gu, apa yang kau tunggu darinya? Bukan urusanmu. Aku mengenalnya dengan baik. Aku bisa menyampaikannya untukmu. Lebih baik daripada kau menunggu di sini dengan bodoh. Lagi pula, dia harus bekerja. Sampai jam berapa? Sulit dikatakan. Seseorang mengundangnya ke perjamuan. Ini sangat penting. Kamu harus bantu aku. Berikan ini padanya. Jangan khawatir. Aku pasti akan memberikannya untukmu. Terima kasih. Siapa itu? Kau tampak benar-benar konyol. Kau. Apa maumu? Ajak aku makan malam. Ada yang mengajakmu makan malam. Sayang sekali bukan aku. Ajakan makan malam dari mantan pacar. Mata seseorang terpaku lurus ke depan. Kucing menggigit lidahmu. Mengoceh terus. Aku tidak mau. Kenapa tidak? Kenapa aku harus pergi?
Dia hanya mencoba merekrutku untuk pusat kebugaran Zuan. Aku tidak akan pergi. Mungkin tidak. Apa maksudmu? Maksudku, mungkin bukan untuk merekrutmu. Mungkin saja, itu untuk memberitahumu tentang dia dan Chudafa. Mustahil. Lihat dirimu. Kau. Apa kau tahu sesuatu? Aku tidak tahu apa-apa. Kedengarannya seperti kau tahu. Cuma bercanda. Sungguh, tapi ada kemungkinan lain. Apa? Dia ingin balikan. Sudahkah kau memutuskan, apakah kau akan pergi ke jamuan makan? Aku tidak akan pergi. Kurasa kau, bukannya aku tak mau pergi, tapi aku tak berani pergi. Apa yang harus ditakutkan? Aku laki-laki, apa yang kutakutkan? Aku hanya... Baiklah, baiklah. Aku akan pergi bersamamu. Aku akan menjadi tamanmu. Aku akan membantumu mengatasi masalahmu. Aku akan melampiaskan amarahmu. Terima kasih. Aku bahkan tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Jangan berterima kasih dulu. Jika kau ingin bantuanku, kau harus berjanji satu hal padaku. Ada apa? Katakan padaku. Syaratnya adalah, selama itu, tidak membuatku melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraniku. Kata-kata hanyalah angin. Ambil salah satu jarummu sebagai saksi. Apa itu sebenarnya? Aku belum memikirkannya. Akan kukatakan padamu ketika aku sudah memutuskan. Aku akan kembali dan berganti pakaian. Sampai jumpa malam ini. Maaf, aku terlambat. Saat hujan turun dan burung layang-layang kembali, kekasihku akan kembali padaku. Kau tidak terlambat. Ani, apa kau tak mencintaiku lagi? Apa ada orang lain di hatimu? Aku dan Chudafa hanya rekan kerja. Aku melihatmu dan dia hari itu di meja resepsionis hotel. Biarkan aku jelaskan. Yawan, kontrak ini ditandatangani hari ini. Semua berkat dirimu. Ini untukmu. Ai Tuan Li. Selamat menikmati malam ini. Minuman ini. Yang terakhir, kau tidak mau memberikannya padaku? Kalau begitu semuanya milikmu. Kita sudah pacaran selama 8 tahun, dan kau bahkan tak bisa memberiku kepercayaan sebanyak ini. Baiklah, karena kau sudah menyukai pemilik bar itu. Aku pergi. Maafkan aku, Yawan. Aku salah. Aku salah menuduhmu. Aku tidak jatuh cinta pada orang lain. Setelah sekian lama, kau selalu menjadi satu-satunya di hatiku. Ani, aku percaya padamu. Jadi itu manusia tembaga. Aku mengerti. Halo saudara Ma. Ada sesuatu yang kubutuhkan bantuanmu. The film was translated Chudafa. and narrated Ngapain by dia di sini? Media. Aku tak tahu. Kita lihat saja nanti, Renyi. Hari ini hari pembukaan. Apapun yang terjadi, jangan lakukan apapun. Klinik Renyei. Nama yang bagus. Jangan gugup. Aku di sini untuk memberi selamat padamu. Aku membawa hadiah kecil. Terimalah. Dokter Gu kenal Tuan Mudazu? Tentu saja, Tuan Mudazu adalah orang besar di kota ini. Amplop merah ini pasti berisi uang tunai. Permisi. Tanganku terpeleset. Uang neraka. Kenapa uang neraka? Ini pembukaan besar. Bagaimana mungkin kau tak punya baju baru? Hadiah keduaku. Pakailah. Chudafa, jangan maksa. Berlebihan. Kau berani menantangku? Kau pikir kau siapa? Aku bisa menutup klinik ini pada hari pembukaannya. Chudafa, aku melindungi klinik ini. Sentuh dia dan lihat apa yang terjadi. Ying Xiaoqing, kusarankan kau jangan ikut campur. Dia saudaraku, lebih dekat daripada saudara-saudara. Kau pikir aku nggak akan ikut campur? Suruh anak buahmu singkirkan karangan bunga duka cita itu, atau kau akan menanggung akibatnya. Aku Ying Xiaoqing. Kurasa keluarga Chu harus tahu siapa aku. Baiklah. Aku akan memberimu muka hari ini. Tapi aku di sini untuk menemui dokter. Kau tidak bisa begitu saja mengusirku, Kal. Kalau sakit berobatlah. Kalau tidak pergi sana. Jangan khawatir. Hadiah ketiga akan segera datang. Dokter Gu ingin. Dokter Gu tolong, selamatkan ayahku. Rumah sakit Z sudah memberi ayahku laporan patologi. Aku sudah mendengar di mana-mana bahwa kau seorang dokter ajaib. Tolong kau harus menyelamatkan ayahku. Ayahmu menderita kanker stadium akhir. Hati-hati, mungkin itu jebakan. Aku tahu. Tapi dia masih bisa diselamatkan. Gila ya, begini. Dia nggak akan hidup 3 bulan apalagi 3 hari. Kalau dia mati di klinik, berita menyebar dan klinik ini tamat.
Hati dokter itu belas asih, fokus pada hati bukan penampilan. Aku yakin. Ani, aku percaya padamu. Aku benar-benar tidak bisa membantumu. Baringkan pasien. Baiklah. Maksudku Dokter Gu. Kalau nggak bisa bilang aja. Lagi pula kurang kemampuan. Itu wajar. Iya kau? Siapa bilang aku tak bisa menyelamatkannya? Yawan, kosongkan ruangan. Baiklah. Maka hari ini kita akan menyaksikan keajaiban medis. Kok nggak ada gerak, Kang? Dokter Gu, kamu nggak bunuh dia, Kang? Ayah, kau sudah bangun, Ayah. Ayah, bagaimana perasaanmu? Dokter J.E., bagaimana keadaan ayahku? Ayahmu baik-baik saja untuk saat ini. Hanya saja dia sudah lama sakit. Tubuhnya agak lemah. Dia akan baik-baik saja setelah istirahat 2 atau 3 hari di rumah. Dokter Gu, kau adalah dermawan besar keluarga kami. Dokter Gu, terima kasih Dokter Gu. Pastikan dia tidak melakukan pekerjaan berat. Baiklah, terima kasih Dokter Gu. Jangan khawatir Pak Tua. Kau baik-baik saja sekarang. Tangan Dokter Gu benar-benar ajaib dalam menyembuhkan. Saya kagum padamu. Kagum. Aku sudah mengirimkan hadiah ini. Aku pergi sekarang. Sana pergi. Aku pergi, cantik. Kau berkeringat. Istirahatlah, serahkan sisanya padaku. Baiklah, kau sudah bekerja keras. Aduh, kita kena tipu. Ada apa? Nggak ada apa-apa. Aku cuma kehilangan sesuatu. Apa itu? Apakah itu penting? Aku akan membantumu mencarinya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuma barang sepele. Nanti ku cari sendiri. Kamu kembali bekerja saja. Baiklah. Halo, Yawan, akhirnya kamu jawab panggilanku. sudah Fa. Apa maumu? Sudah kubilang aku nggak ada urusan sama kamu. Gu Anyi. Kalau kamu nggak mau reputasi Gu Anyi hancur total, temui aku. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Besok pagi. Datang ke kantorku. Jangan sampai nggak datang. Ada apa? Apa yang terjadi di sini? Kami mencari Dokter Gu. Tolong Anda harus menyelamatkan kami. Pelan-pelan ceritakan apa yang terjadi. Dokter Gu akan segera tiba. Baiklah. Ada apa? Dokter Gu, tolong selamatkan dia. Hanya Anda yang bisa menyelamatkannya. Aku mohon padamu. Bantu dia masuk. Baik. Anyi, tolong. Apa yang terjadi? Kau harus menyelamatkannya. Dia ditikam saat bertugas. Ini gawat. Pendarahan dalam. Yawen, siapkan operasi darurat. Dokter Gu, kami di sini duluan. Diam, menyelamatkan nyawa tak mengenal siapa cepat dia dapat. Yawen, kosongkan ruangan. Aku akan menangani mereka berdua secara bersamaan. Apapun yang terjadi, aku tak bisa membiarkan ada kematian klinik di hari kedua. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Kamu datang juga. Mau apa kau? Jangan bersikap begitu bermusuhan. Aku cuma mau ngobrol sama kamu. Sudah kubilang tidak ada apa-apa di antara kita. Gu Anyi. Dia kehilangan sesuatu kan? Gagal mencuri pria. Tuan Su sekarang sampai mencuri barang. Ya, aku memang keji. Tapi apa Gu Anyi tidak? Selalu bicara soal membuktikan pengobatan Tiongkok. Kalau bukan, karena patung perunggu kecil itu. Gu Anyi bukan apa-apa. Semua omongan tentang kebenaran dan moralitas itu, aku benci. Dia penuh tipu daya. Kau bohong, dia tidak seperti itu. Kamu nggak percaya? Coba ingat-ingat baik-baik. Dia cuma siswa biasa-biasa saja yang lulus susah payah dari sekolah kejuruan. Bagaimana mungkin kemampuan akupunturnya tiba-tiba meningkat drastis? Sampai-sampai Xiao Kexing pun nggak bisa nyamain dia. Nah, itu semua karena patung perunggu kecil itu. Jika kau sudah memiliki patung perunggu itu, kenapa kau mencariku? Kau menang. Tidak. Yang aku inginkan bukan patung perunggu itu. Yawan. Lihat, mobilnya, rumahnya, dan cincin berlian ini. Aku membuatnya khusus untukmu. Apa kamu nggak lihat betapa aku mencintaimu? Gu Anyi sekarang bukan apa-apa. Yawan, bersamaku. Apa kau serius? Jika aku bersamamu, semua ini akan menjadi milikku. Iya. Selama kamu bersamaku, semua ini milikmu. Xiaoshan, beritahu semua orang, kalau nggak ada yang boleh masuk tanpa seizinku. Baik. Apa? Di kantor Presiden Su bahkan tidak ada sebotol alkohol. Minum di siang bolong? Malam ini, aku ajak kamu ke tempat yang lebih asyik nanti malam. Kau baru saja bilang, kau akan memberiku apapun yang kuinginkan. Baiklah, baiklah. Minuman. Untuk membangkitkan suasana.
Yawan, Ayo minum dulu beberapa gelas. Tuan Chu, bukannya kamu sudah dibilang jangan masuk? Tuan Chu tua memanggilmu. Oh, aku nggak mau lihat dia. Lanjutkan. Kau tidak bisa membiarkan aku memberikan kesan buruk di depan pamanku. Baiklah, The tunggu film aku was di sini. Aku translated segera kembali. and narrated by M Media. Tuan Lee dari perusahaan real estate. Membuatmu minum. Xiao tua kau di sini. Bagaimana mungkin aku tidak datang dengan masalah seserius ini? Keadaannya tampak buruk. Lihat dadanya naik turun. Napasnya tidak teratur. Baru sebentar. Dan ia sudah basah kuyup oleh keringat. Bagaimana kau bisa membiarkannya merawat 2 orang sekaligus? Ini salahku. Akulah yang membawa mereka ke sini. Membuat Anyi dalam posisi sulit. Melakukan keduanya sekaligus. Ini masalah hidup dan mati. Ini bukan permainan anak-anak. 1 langkah salah. Dan ketiga nyawa itu dalam bahaya. Bagaimana ini Xiao tua? Pikirkan cara untuk membantunya. Tangan-tanganku ini. Siapa yang bisa kubantu sekarang? Guru, Tahan napasmu. Fokuskan energimu di dantianmu. Jangan bicara. Muriko, kau bisa melakukannya. Sekali lagi. Tua, apa Anyi baik-baik saja? Sulit dikatakan. Aku baru saja melihatnya. Sepertinya ia telah kehabisan energi. Tapi kita berada di saat kritis. Jika ia pingsan, maka nyawanya juga dalam bahaya. Di mana Xiaowan? Jika Xiaowan ada di sisinya, ia mungkin bisa memberinya kekuatan. Di mana Xiaowan? Dia baru saja di sini. Pergi cari dia. Baiklah, aku pergi. Cepat dan bawa dia ke sini. Yawen, kau dari mana saja? Kenapa kau baru ganti baju sekarang? Cepat masuk, Anyi membutuhkanmu. Anyi ambil ini. patung tembaga kecil. Jangan tanya, menyelamatkan nyawa adalah yang terpenting. Murid, tahan. Kau bisa melakukannya. Guru, aku baik-baik saja sekarang. Cuma butuh istirahat sebentar. Itu dia. Bagus sekali. Semoga baik-baik saja. Adik kecil. Gu Anyi, kau benar-benar mirip dengannya. Seandainya kaulah yang selamat saat itu. Nah, ini dari keluarga Pasin. Sebuah spanduk yang baru saja mereka kirimkan untukmu. Kok bisa cepat sekali? Kau dengar itu diburu-buru. Tunggu sebentar. Kau, bagaimana kau tahu aku membutuhkan patung perunggu ini? Ku dengar kau kehilangan sesuatu. Aku baru saja membantu mencarinya dan menemukan patung perunggu ini. Adapun mengapa aku memberikannya kepadamu saat itu, mungkin itu intuisi wanita. Aneh. Sesuatu telah terjadi. Guru, apa yang terjadi? Bailin dan Yawan mengalami kecelakaan mobil. Mereka sekarang di rumah sakit. Tunggu aku. Di mana Yawan? Ci. Apa yang terjadi? Gue nggak tahu. Yawen minta gue ajarin nyetir. Mobilnya baik-baik aja tadinya. Tiba-tiba ada mobil sport nyalip. Yawen banting setir. Terus gue nggak ingat The film apa-apa. was translated and Apakah kau narrated ingat by nomor M platnya? Media. Mobil sport. Plat nomornya Z gitu. 89 atau 98. Gue nggak ingat. Sudah Fa, jangan sembunyi. Biarkan dia masuk. Kenapa kau sakiti Yawan? Terluka? Apa kamu punya bukti? Anak muda bertindak impulsif seperti ini. Penghancuran selalu lebih mudah daripada pembangunan. Hal-hal yang tak bisa kumiliki, sekalipun hancur, tak seorang pun bisa memilikinya juga. Kau.
Ku dengar orang tuamu di kampung nggak bisa gerak bebas. Bagaimana kalau mereka lagi jalan di jalan terus? BOEM. Tuan Su, aku menyerah. Apa yang dibutuhkan untuk membiarkan aku dan keluargaku pergi? Betul. Tetaplah bersama Abang Fa. Wan. Perempuan. Kau akan punya banyak. Terima kasih Saudara Zu. Aku akan mengirimkan akta klinik besok. Bagus. Anak ini paham. Jangan sentuh perempuan juga. Esensi Tuan Muda Su bocor. Sudah bagus ia bisa bertahan hidup. Hanya saja nanti, ia tak akan bisa berfungsi. Bocah inilah Gu Anyi. Dialah yang membuat Dava tak bisa menjadi pria. Perlindunganku tidak memadai. Aku membiarkan Tuan Muda jatuh ke dalam perangkap mereka. Tolong bos berikan perintahnya. Mari kita balas dendam untuk Tuan Muda. Apa yang kau lakukan? Jangan terlalu sok benar. Kalian berandalan. Kami menjalankan bisnis yang sah. Kami bukan preman jalanan. Benda-benda di tanganmu. Kau pikir mereka hebat? Kau bahkan bisa mengatasinya? Ying Xiaoqing dan anak buahnya akan bertindak. Sekarang pihak lain punya Ying Xiaoqing, tokoh berpengaruh ini, yang melindunginya. Ia tak kenal takut. Dan berurusan dengannya tak akan mudah. Bos, kau pasti punya rencana. Jika kau memberi perintah, meskipun itu lautan api atau gunung pisau, kami akan maju terus. Ya bos, kita harus membalaskan dendam Tuan Muda. Berurusan dengan Gu Anyi itu sulit. Tapi, berurusan dengan Lu Yawen mudah. Dok yang tolong. Selamatkan dia. Nona Bai. Nona Lu benar-benar tidak membutuhkan perawatan obat lebih lanjut. Ada apa ini? Anyi. Kata Direktur Yang, batang otak Yawen rusak. Karena kecelakaan mobil. Dia mungkin bakal koma begini terus. Seumur hidupnya kau bilang, Yawen menjadi manusia sayuran? Ini sudah dikonfirmasi secara medis. Tidak, dia masih bisa diselamatkan. Apa yang kau lakukan? Kesadarannya belum sepenuhnya hilang. Aku harus memberinya akupuntur untuk mengaktifkan energi vitalnya. Untuk mereka yang tidak bisa diselamatkan oleh dokter barat, biarkan aku menggunakan akupuntur. Omong kosong. Anak muda, jangan kira hanya karena kamu sudah belajar akupuntur selama beberapa hari, kamu bisa seenaknya menyelamatkan orang. Jika terjadi kesalahan, bisakah kamu menanggung tanggung jawabnya? Aku tunangannya. Aku akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Anyi, kamu yakin? Jangan khawatir. Aku tahu apa yang aku lakukan. Dasar bocah. Kalau kau bisa menyelamatkannya, aku akan melepaskan jas putih ini dan mengundurkan diri sebagai direktur. Dia bangun. Anyi, Yawan bangun. Bagaimana mungkin ini terjadi? Sebuah keajaiban. Sebuah keajaiban. Ai dekan-dekan. Pasin telah sepenuhnya sadar kembali. Tubuhnya lemah, tetapi dengan pengobatan yang tepat, dia akan segera pulih. Guru, pemuda inilah Gu Anyi yang menggunakan akupuntur untuk membangunkannya. Sungguh seorang pahlawan muda. Anda lulusan universitas mana? Aku lulusan sekolah teknik. Aku magang di bawah master pengobatan Tiongkok dan belajar sedikit. Jangan menilai buku dari sampulnya. Tak bisa mengukur laut dengan ember. Pengobatan Tiongkok sangat luas dan mendalam. Ya iyalah, nggak kayak orang. Gue paling nggak tahan sama obat Cina. Oh siapa tadi yang bilang? Asal orangnya hidup lagi, gue bakal lepas jas putih gue dan resign ke dekan. Guru. Kata-kata itu ya saya yang mengatakannya. Saya pria yang menepati janji. Saya akan melepas pakaian saya sekarang juga. Dekan, aku hanya bercanda dengan Direktur Yang. Suruh dia melepasnya. Minta dia mengantarmu ke Universitas Kedokteran untuk memberikan kuliah. Aku, Universitas Kedokteran? Untuk memberi kuliah? Saya seorang wakil dekan. Masa saya tidak punya wewenang sedikit pun ini? Tidak senang? Enggak. Ya jelas gue harus pergi. Kak Anyi, apapun yang bisa buktiin khasiat obat Cina, gue pasti pergi. Bagus. Setelah Yaun pulih, aku pasti akan pergi. Jadi Dea. Guru. Haruskah saya melepas pakaian saya? Atau tidak? Guru. Lebih keras. Terasa begitu anak. Benar-benar, tepat di sana. Sangat nyaman. Bailing, kenapa kau di sini? Ketemu kalian. Bailing jujur saja, kau bahkan tidak mengetuk. Anyi baru saja memijatku. Pijat ya pijat aja. Tapi suara-suara tadi bisa bikin orang berfantasi. Dasar bajingan, lihat siapa yang bicara. Gu Anyi ini semua salahmu. Yawen, bukankah kau bilang kau pegal karena berbaring dan memintaku untuk memijatmu? Kenapa kau mencubitku? Hanya mencubitmu itu saja. Kau yang terburuk. Itu sakit. Kalau begitu biarkan aku menggosoknya untukmu. Kenapa Bailing pergi?
Ani, jika kita benar-benar putus, apakah kau akan menyukai Bailing? Jujur, Ya, jujur saja. tidak. Karena di hatiku, aku melihatnya sebagai adik perempuanku sendiri. Ranjang 1 Lu Yawen. Ada infus lagi malam ini. Direktur yang bilang, aku bisa pulang besok, tidak perlu infus lagi. Ini yang direktur yang suruh saya berikan kepada Anda. Denyut nadi tidak teratur, detak jantung cepat. Nada bicara meninggi, dia berbohong. Kalau tidak percaya, tanyakan saja pada direktur yang. Apa yang kamu lakukan? Obat ini palsu, jangan pergi. Siapa yang mengirimmu? Menjauh dariku. Aku akan berteriak. Kalau kau mendekat, pemerkosaan, cabun, bajingan, sialan, kau lagi, dengan Bailing, dan gadis itu dari terakhir kali. Tidak cukup. Masih berlanjut. Melecehkan perawat pri di sini. Langit punya mata. Hari ini aku akan menangkap basah ini. Saudara-saudara, inilah bajingannya. Dia menipu. Dewi kita Bailin. Apa yang akan kita lakukan? Hajar dia. Berhenti. Bailin, aku penggemar beratmu. Pemimpin Road Killers. Bajingan ini. Dia tidak pantas untukmu. Kalau dia brengsek. Nggak ada lagi cowok baik di dunia ini. Apa kau benar-benar menyukainya? Gue suka atau nggak sama dia, bukan urusan lo. Intinya, dia nggak suka gue. Pergi, atau gue lapor polisi. Bagai apa yang kita lakukan, kau beruntung. Ayo pergi. Bailin. Penggemarmu. Pembunuh jalanan. Jahat bengis. Kayaknya, kita emang nggak bisa bareng. Kalaupun gue mau, fans gue nggak bakal setuju. Kalau nggak, ludah mereka aja. Bisa nenggelemin lo, Dokter Gu. Ada pandangan bahwa pengobatan tradisional Tiongkok saat mengobati penyakit hanya menggunakan observasi, mendengarkan, bertanya, dan palpasi, tanpa peralatan canggih, dan tentu saja tanpa ronsen atau tes lab, adalah bentuk kurang meyakinkan secara eksperimental. Pseudoscience, bagaimana pendapatmu tentang ini? Dalam hal diagnosis penyakit, pengobatan Tiongkok dan Barat menjunjung sistem pemahaman yang berbeda. Dalam pengobatan Tiongkok, menggunakan observasi, mendengarkan, bertanya, dan palpasi untuk mengumpulkan informasi tentang pasien. Gejala yang diwujudkan oleh pasien adalah dasar bagi dokter untuk membedakan patologi. Memahami gejala-gejala ini adalah inti dari diagnosis medis Tiongkok. Bagaimana dengan pengobatan Barat? Pengobatan Barat menggunakan pemeriksaan yang tepat dengan nilai terukur yang jelas sebagai kriteria diagnostik. Kau melebihi rentang ini, kau sakit. Kau sakit. Jika kau tidak melebihinya, kau tidak sakit. Jadi menurut pandanganmu, pengobatan Tiongkok dan Barat, mana yang lebih unggul? Di antara kedua sistem, tidak ada yang bisa dikatakan lebih baik secara pasti. Tapi akumulasi pengobatan Tiongkok, 5.000 tahun sejarah, adalah aset yang luar biasa. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa aktivitas diagnostik pengobatan tradisional Tiongkok adalah pseudoscience. Dokter Gu, seseorang melihatmu dan idola baru Bailing check-in ke hotel bersama. Apakah ada kebenarannya? The film was Omong kosong, translated teman and reporterku. narrated by Apa M yang Media. baru saja kau katakan? Sama sekali tidak berdasar. Nona Bailing adalah pasien Dokter Gu. Mereka berdua hanya memiliki hubungan dokter-pasien. Dan siapa kau? Aku. Tunangannya. Yawen. Sebenarnya aku seharusnya melamarmu sejak lama. Kakak Yani. Aku. Bailin. Bailing ada di tanganku. Jika kau ingin menyelamatkannya, datanglah ke Jalan KT-18, sendirian. Bawa sertifikat tanahnya. Jika kau berani memanggil polisi, kau tahu konsekuensinya. Halo. Ada apa? Bailing telah diculik. Para penculik ingin aku membawa akta tanah sebagai tebusan. Akta tanah. Pasti keluarga Shu. Mereka ingin menggunakan akta tanah untuk menjualnya kepada Tuan Li dengan harga tinggi. Ayo lapor polisi. Tidak, Yawen. Jika kita memanggil polisi, Bailing akan dibunuh. Kalau begitu, aku akan mengambil akta tanah dulu. Kau pergi sendiri ke perusahaan saudari Xiaoqing dan temukan dia. Dia banyak akal. Dia pasti punya cara. Tolong. Bailing. Yawen. Yawen, apa yang kau lakukan di sini? Ani, aku naik taksi. Lumayan kan? Cantik dan pengertian. Semuanya. Sudahkah kamu lagi? Bukankah pelajaran terakhir sudah cukup untukmu? Jangan bergerak. Kalau kau berani mendekat, kalian berdua akan kubunuh. Kau akan menyesal. Aiku katakan. Tuan Gu. Anakku bilang padaku. Kau punya jarum dewa. Cepat keluarkan semua jarum beracun dari tubuhmu. Kau Sukino. Ya. Ini aku. Kaulah yang membuat anakku tak bisa jadi lelaki. Kau membuat keluarga Zuku kehilangan penerusnya. Katakan padaku, haruskah ku balas dendam untuk ini?
Atau tidak? Putramu mengandalkan kekayaannya, bertindak sembrono, dan mempermainkan perempuan sesuka hati. Kau gagal mengajarinya dengan benar. Aku melumpuhkannya untuk membantumu mendisiplinkannya. Kau harus tahu bahwa mereka yang berbuat jahat pada akhirnya akan menghancurkan diri mereka sendiri. Ayah, jangan buang napas untuknya. Apa kau membawa surat tanahnya? Ini akta tanahnya. Ambillah. Masukkan. Kukira kau hebat. Tapi kau cuma orang bodoh. Dava, sisanya terserah kau. Guanyi, kau terlalu naif. Kau menghancurkan kejantanan gue. Kau pikir aku akan melepaskanmu dengan mudah? Sudah kubilang, apa yang tak bisa kumiliki, meskipun hancur, tak seorang pun bisa memilikinya. Ada dua wanita di hadapanmu sekarang. Cinta baru, api lama. Mana yang lebih kau cintai? Aku akan menghitung sampai 20. Kau bisa memilih. Selamatkan satu. Anyi, jangan pedulikan aku. Selamatkan Bailing. Tidak, kakak Anyi, selamatkan Yawen. Dia cinta sejati lo, kakak Anyi. Ingat janji lo ke gue. Mau ngelakuin satu hal buat gue. Apa yang kau ingin aku lakukan? Gue mau lo nyelamatin Yawen apapun yang terjadi. Tiga, 2, 1. Sudah putuskan? Aku memilih Bailing. Gu Anyi, lo janji sama gue. Aku bilang aku tidak akan melakukan apapun yang bertentangan dengan hati nuraniku. The film Yawen, was translated inilah pria pilihanmu. and narrated by M Pelin-pelan. Media. Guanyi, apa kelebihannya dibanding aku? Jika kau mengikutiku dulu, apa kau akan menderita seperti ini? Sedih kan? Menyesal? Anyi, kau melakukan hal yang benar. Yawen. Maafkan aku. Kalian bertiga mati. Kakak Xiaoqing, terima kasih telah datang tepat waktu. Kakak Xiaoqing, apakah Yawen bersamamu? Tidak kenapa? Oh tidak Xiaoqing, bawa orang ke jalan Petai 18 segera. Yawen dan Bailing telah diculik. Apa yang harus kita lakukan dengan ayah dan anak itu? Kirim mereka ke kantor polisi. Biarkan hukum menghukum mereka. Yawen 8 tahun. Akhirnya aku menunggu hari ini. Setelah semua suka duka, akhirnya kita bersama. Apakah kau masih ingat mimpiku? Kembali ke kota kecil kita, punya 3 anak. Dan hidup damai. Aku berubah pikiran. Aku ingin tinggal di ibu kota provinsi, mempromosikan pengobatan tradisional Tiongkok, dan menyelamatkan nyawa. Tidak mungkin, mimpi punya 3 anak itu cukup bagus.